Oke, kita lihat ya. Dari 2015 sampai 2019 dia rajin membagikan dividen, tapi kalau yang tahun ini 2020 belum muncul kabarnya apakah Indofood akan bagikan dividen atau enggak. Dan untuk payout ratio-nya rutin ya, konsisten Indofood bagi 50% dari laba bersih mereka untuk dibagikan sebagai dividen. Itu sekilas tentang Indofood. Sekarang coba kita fokus lebih dalam lagi ke Indofood CBP atau ke dalam consumer produknya. Teman-teman pasti tahu produk-produk dari CBP apa aja, kayak Indomie, Indomilk, ada Citato juga, dan lain-lain. Kalau mau lihat lebih lengkap, kita lihat di sini merek-mereknya. Saya yakin teman-teman pasti udah pernah coba salah satu di antara produk-produk ini. Nah, bila kita lihat kinerja keuangannya, sama seperti Indofood, dia mencetak penjualan yang konsisten naik dari tahun ke tahun. 2017, 2018, 2019, 2020. Sama, gross profit-nya juga naik, kemudian net income-nya juga naik terus. Dan dia sama juga tidak terdampak di tahun 2020 oleh pandemi COVID-19. This is good sign untuk perusahaan yang bagus ini. Kalau kita lihat dari sini, kelihatan kalau sales-nya naik, net income-nya naik, tapi harga sahamnya, kalau seperti yang teman-teman tahu kan turun ya. Kinerja naik, tapi harga sahamnya turun. Kenapa? Itu nanti akan saya bahas juga. Lalu PR-nya, kalau kita lihat teman-teman, di sini PR-nya di tahun 2017, 18, 19 ini dihargai dengan PR 25, 26, dan 27. Tapi pada saat kinerjanya mulai naik, harga sahamnya turun, ini mengakibatkan PR-nya malah turun menjadi 17 saja. Untuk PBV juga sama. Sebelumnya dihargai dengan PBV nilai buku sebesar 5 kali nilai bukunya, tapi sekarang cuma dihargai 3,8 aja. Ini datanya saya pakai yang ketika dia harga 8.625 ya. Ini sekitar awal bulan ini, tapi sekarang kan harganya sudah 8.150. Seharusnya PBV-nya lebih rendah lagi. Ini rasio-rasio singkatnya juga. Sama seperti Indofood, di sini yang jadi akar permasalahannya adalah liquidity-nya, debt equity ratio-nya ini 181%. Nanti akan saya bahas di belakang kenapa hutangnya bisa sampai membengkak seperti ini. Next. Untuk dividen juga ICBP bagikan dividen rutin. Dari tahun 2010 sampai 2019 dia bagi dividen terus dengan payout rasio yang sama dengan Indofood tadi, 50% dari laba bersihnya dibagikan untuk shareholder-nya semua. Teman-teman kalau dilihat di sini pembagian dividen ICBP ada mengalami penurunan ya dari 2015 ke 2016 ini turun. Ini sebenarnya bukan karena laba bersihnya turun, tapi karena number of shares-nya. Jadi dia ada melakukan stock split 1:2 pada tahun 2016, sorry. Jadi artinya kalau kita samakan, ini harusnya jadi kali 2 aja. Atau 54 dikali 2, jadinya 308. Kemudian kita next. Nah, di sini saya ada satu metode kalkulator discounted cash flow untuk menghitung future value dari ICBP dan Indofood. Kita langsung aja ya. Di sini saya pakai Excel. Dari sini kita bisa menghitung future value Indofood dan ICBP ke depannya berapa sih, lalu kita jadikan present value ke harga sekarang. Seperti itu teorinya. Di sini saya membutuhkan data-data seperti dividen yang dibagikan dalam 5 tahun terakhir, EPS-nya juga 5 tahun terakhir, dan harga saham penutupan akhir tahun 5 tahun terakhir juga. Coba kita mulai dari Indofood dulu ya. Indofood, kalau kita lihat harga sekarang adalah 6225.
6225. Di sini kita masukkan, di sini 6225. Sorry. Lalu untuk data-data dividen, tadi kita udah punya ya di slide. Tapi kalau teman-teman mau lihat data aslinya saya dapat dari mana, teman-teman bisa buka di website Indofood, kemudian ke Investor Relation, kemudian ke bagian dividen. Nah, di sini teman-teman bisa dapat dividen yang dibagikan oleh Indofood selama 5 tahun terakhir. Lagi mana Bu Rara? Yang itu oh. Mari kita jalan-jalan. Oke, sampai. Saya lanjutin ya teman-teman ya. Kemudian kita ke kalkulator yang tadi. Kita masukkan ya dividennya dari 2016 nih 230. Panggil si Ujang deh. Oke. Di sini kita masukin 235, kemudian 2017 237. Sorry, salah. 237, kemudian 2018 236, 2019-nya 278. Untuk yang 2020-nya belum ada. Di sini dividen payout rasionya kita masukin sama semua ya 50%. 50, 50, 50, 50. Kemudian untuk earning per share-nya, di sini teman-teman bisa dapetin sama di website-nya juga. Teman-teman bisa pakai financial result summary. Sorry, bukan. Financial highlight. Di sini ada informasi tentang EPS-nya. Nah, basic earning per share. Di sini teman-teman masukkan ke dalam kalkulator tadi. Sorry. (2016) ya, kita masukkan di sini 472, kemudian 473, lalu 474, lalu 559. Untuk yang 2020 kan belum ada nih datanya. Tapi untuk earning per share-nya sudah ada karena laporan keuangan yang Indofood sudah keluar. Coba kita lihat di sini, kita buka website kembali, terus kemudian kita lihat financial statement untuk tahun 2020 akhir. Atau teman-teman juga bisa lihat data ini dari HOTS. Teman-teman buka. So, teman-teman buka information, kemudian financial statement, kemudian ke income statement. Teman-teman ganti Indofood, di sini keluar laporan keuangan yang sudah dirangkum sama HOTS. Kemudian teman-teman ganti ke fourth quarter, kemudian lihat di earning per share-nya di sini 735. Teman-teman masukin aja angka 735 di sana, masukin ke sini. Untuk dividen tahun 2020 karena belum ada info dari Indofood-nya, teman-teman bisa pakai patokan dari dividen payout ratio di tahun lalu, yaitu sebesar 50%. Teman-teman dikaliin aja nih 735 dikali 50%. Hasilnya kurang lebih kita masukin ya, ini dikali 5,5 ya tadi ya. Ya, sorry. Dikali 50% juga. Nah, keluar 367,5. Lalu untuk harga saham penutupan terakhir, teman-teman bisa lihat di HOTS. Di HOTS juga kelihatan nih, kalau teman-teman lihat di sini di tahun 2017 penutupannya di closing price. Kalau di sini ada 7625, 7450. Teman-teman masukin. 7625, 7450. Kemudian 7925, 6850. 7925, 6850. Untuk yang 2000, yang 2020
16 justru belum ada ya datanya ya. Kalau belum ada datanya, teman-teman bisa pakai, coba saya terus ulang aja. 55, 58, 55, 79, 25. Kalau di sini 7450. Yang perhitungan terakhir untuk 2016, teman-teman bisa buka di sini, di multi chart aja, kemudian dijadikan monthly, kemudian lihat yang di tahun 2016 bulan Desember. Nah, bulan Desember ini kita lihat di close-nya itu di harga 8575. Ini CBP. Saya ganti dulu ke Indofood. Nah, di sini teman-teman bisa lihat close-nya ini di 7625 tahun 2016 yang ini. Ya, ini. Berarti di harga 7925 close-nya. 7925. Ya, benar. Oke. Nah, di sini kita dapat data kalau pertumbuhan dari EPS-nya ini rata-rata dalam 5 tahun terakhir ini sebesar 12,46% nih selama 5 tahun ini. Rata-ratanya ya, walaupun di sini kita lihat ada pertumbuhannya cuma 0,21%, artinya nggak tumbuh selama 2 tahun, tapi 2 tahun belakangan ini tumbuhnya cukup signifikan. Jadi kita ambil rata-ratanya aja 12,46%. Kemudian di sini PR-nya juga kita lihat, kita juga bisa ambil rata-ratanya dari tahun 2016 sampai 2020 sekian. Lalu kita masukkan proyeksi EPS-nya. Ini rumusnya adalah proyeksi EPS untuk tahun depan. Jadi dari harga EPS sekarang kita kalikan dengan EPS growth 12,46%. Jadi kira-kira kita dapat tahun 2021 kira-kira pertumbuhannya EPS-nya adalah jadi 876,58. Lalu kita tambahkan lagi sampai 2025 jadi 1322. Kemudian untuk proyeksi dividennya juga sama nih. Di sini kan dividennya kan dividen payout ratio-nya kan 50%. Secara dari dulu sampai sekarang selalu 50%. Jadi kita asumsikan tahun ini apa tahun depan pembagian dividennya juga tetap 50%. Jadi kita kalikan aja dengan proyeksi EPS-nya 50%, dapatlah angka sekian. Lalu kita jumlahkan, kita dapat totalnya, baru kemudian kita menghitung future value-nya. Dengan per rata-rata 14,42 yang kita dapatkan dari atas sini, kemudian proyeksi EPS-nya juga 1322 yang kita dapatkan dari sini, yang kolom kuning, kemudian proyeksi dividennya juga, kita tambahkan, kita kalikan PI rata-ratanya dengan EPS-nya, kemudian kita tambahkan dengan proyeksi dividennya. Maka didapatkanlah future value untuk Indofood, saham Indofood itu adalah 21.721. Dengan, kan kita udah dapet nih future value 5 tahun ke depannya. Artinya di tahun 2025, Indofood itu future value 21.000. Lalu kita diskontokan, kita diskonkan dengan asumsi return yang wajar ini 15% ke present value sekarang di tahun 2020. Maka didapatkanlah present value sebesar 10.800. Atau ini yang bisa kita anggap sebagai harga wajar Indofood saat ini. Cukup tinggi ya kalau dibandingkan dengan harga Indofood saat ini yang hanya 6.225. Berarti teman-teman kalau misalnya beli sekarang, teman-teman sudah terdiskon 40% nih. Bisa dibilang cukup berprospek, tapi jangan lupa dari yang saya masukin semua ini data-datanya, kita belum memperhitungkan satu hal. Yaitu balik lagi ke yang tadi saya ada mention sedikit, yaitu di mana tadi? Di sini. Di debt equity ratio-nya. Nanti di belakang saya akan ada bahas lagi, cuma nanti saya selesaikan dulu yang Indofood sama ICBP ini, berapa future value-nya tanpa memperhitungkan hutang.
Tapi nanti kalau sudah memperhitungkan hutang, future value-nya akan berbeda lagi. Cuma kali ini saya hitung dulu ya yang future value-nya dengan memperhitungkan debt equity ratio-nya, hutangnya. Untuk ICBP sama caranya, kita perlu tahu dulu ICBP sekarang harganya berapa di 8125. Masukkan angka 8125 di sini. Sama kita masukkan dividennya juga. Kalau tadi kita buka website Indofood, sekarang kita pindah ke websitenya Indofood CBP. Nah ini ya. Sama kalau melihat data-data dividennya, kita ke investor relation, kemudian ke bagian dividen. Di sini teman-teman bisa masukin dividennya dari 2016 ya. 154, 195, 162 ini. Lalu 195, 215. Earning per share-nya sama, teman-teman juga bisa lihat di investor relation juga, kemudian ke financial highlight. Nah, di sini ada ya, basic earning per share. Dari 2016 kita lihat 309, kemudian 326, 392, kemudian 432. Untuk dividen payout rasionya sendiri, tadi kita sudah buka ya. Nah, di sini kita lihat semuanya 50%. Berarti kita bisa masukkan di sini 50% semua. Sama kayak Indofood tadi, untuk yang tahun 2020 belum ada dividen, info dividennya, jadi kita berasumsikan kalau sama tahun ini pembagian dividennya adalah 50% juga. Untuk earning per share 2020-nya, dividen, kita lihat untuk EPS 2020-nya teman-teman bisa lihat di HOTS nih. Di HOTS, kemudian kita lihat di income statement, kita ganti jadi ICBP dulu. Kemudian kita lihat yang fourth quarter 2020. Di sini ada EPS-nya. Nah, di sini EPS-nya untuk ICBP di tahun 2020 ini 564. Masukin aja di sini 564. Sama dengan Indofood tadi, dividen 2020 kan belum ada. Jadi kita kalikan aja, kita asumsikan tahun ini ICBP membagikan dividen sebesar 50% dari laba bersih. Jadi kita kalikan aja 4 dikali dengan 50%. Berarti dapat angka 282. Untuk harga saham penutupan terakhir kita pakai cara yang sama. Close price 2017 8.900. 10.450 ya. 11.50. Kemudian yang terakhir 2020 ditutup di 9575. Untuk yang 2016 kita pakai secara manual, kita lihat di chart. Untuk ICBP di tahun 2016 bulan Desember ditutup di harga 8575. Nah, di sini kita dapat, sama kayak Indofood tadi, kita dapat info kalau EPS growth-nya ini adalah 16,63%. Dari data 2016 sampai 2020 kita dapatkan kalau rata-rata pertumbuhan EPS-nya untuk ICBP ini adalah 16,63%. Dengan PER rata-rata 24,9. Sama kayak tadi, kita hitung proyeksi EPS ke depannya tahun 2021, 2022, 2023, sampai 2025. Maka didapatkan hasil seperti ini.
Kemudian untuk proyeksi dividen kita menggunakan dividen payout ratio 50% juga sama. Dapatlah hasil segini. Lalu kita cari future value untuk ICBP di tahun 2025. Dengan PER rata-rata 24,9 untuk proyeksi EPS-nya 1.216, itu tinggal dikalikan saja, lalu kita dapatkan angka, lalu ditambahkan dengan proyeksi dividen 2289. Ini teman-teman kalau lihat rumusnya seperti ini ya, P rata-rata dikali dengan proyeksi EPS ditambah proyeksi dividen. Dapatkanlah angka 32.560. Kita menggunakan cara yang sama dengan menganggap return per tahunnya 15%, maka kalau kita diskontokan future value-nya ke dalam present value sekarang, maka didapatkanlah hasil present value untuk ICBP sebesar 16.203. Jadi kalau teman-teman beli di harga sekarang 8.125, teman-teman sudah mendapatkan margin of safety 50%. Terlihat besar, terlihat wah memang, tapi jangan lupa kalau ini saya menghitung belum memperhitungkan hutang. Nanti habis ini kita akan bahas. Nah, tadi kan kita udah ngomongin enak-enaknya nih, tapi sekarang saya belum ngomongin resikonya. Resikonya adalah yang pertama, justru resiko yang pertama itu berasal dari kekurangan metode DCF itu sendiri. DCF itu discounted cash flow ya. Kalkulator yang tadi sudah saya tunjukkan, itu namanya metode discounted cash flow. Yang pertama itu terlalu banyak asumsi yang digunakan, seperti asumsi pertumbuhan EPS, pertumbuhan PER rata-rata. Asumsi yang digunakan kalau melenceng, hasilnya juga tidak akan optimal. Yang kedua, bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang pertumbuhannya nggak stabil. Tapi karena ICBP ini pertumbuhannya stabil, maka bisa digunakan discounted cash flow. Itu resiko yang pertama. Itu datang dari kekurangan metode discounted cash flow itu sendiri. Lalu untuk resiko yang kedua, seperti yang tadi sudah dibahas ya, kalau kita perhatikan Indofood dan ICBP ini ada melakukan akuisisi grup Pine Hill ya. Nanti kita ada bahas di slide selanjutnya, tapi yang perlu diperhatikan adalah untuk akuisisi Pine Hill ini sendiri di ICBP Indofood melakukan utang bank jangka panjang, dan utang banknya ini tidak dalam jumlah kecil tapi jumlah yang sangat fantastis. Kalau kita perhatikan di sini, dari 2019 31 Desember itu laporan keuangannya mencatatkan utang bank sebesar 6,9 triliun saja. Tapi di tahun 2020 kenaikan signifikan 30 triliun. Ini berasal dari utang bank untuk mengakuisisi grup Pine Hill. Ini yang sebelah kiri adalah laporan dari Indofood, INDF, tapi kalau yang sebelah kanan adalah laporan dari Indofood CBP. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat di sini ya, slide selanjutnya. Nah, ini ada beritanya, sah Indofood resmi akuisisi Pine Hill 2,99 miliar US dollar. Kita buka websitenya, akan ada berita-berita. Kalau teman-teman bertanya, apa sih itu grup Pine Hill yang diakuisisi sama Indofood sampai Indofood ini mau berhutang dengan bank senilai 2,2 miliar US dollar. Jadi akuisisi Pine Hill-nya ini adalah 2,99 miliar US dollar, atau kita buletin aja jadi 3 miliar US dollar, tapi ICBP minjem duit sama bank itu sebesar 2 miliar US dollar. Nah, kalau teman-teman bertanya apa itu grup Pine Hill, di sini ada penjelasannya. Untuk diketahui, grup Pine Hill bergerak di bidang industri pembuatan mie instan di Arab Saudi, Nigeria, Turki, Mesir, Kenya, Maroko, dan Serbia dengan menggunakan merek Indomie. Jadi di sini kita dapat info tambahan data. Kalau produksi Indomie itu nggak cuma di sini aja, nggak cuma di Indonesia aja. Ternyata di negara-negara lain itu juga ada nih. Ini kalau nggak salah ada 8 negara deh. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 negara. Ya. Pertanyaannya kenapa? Kenapa dia mau akuisisi? Kalau kita lanjut ke slide selanjutnya, di sini ya. Sorry. Kita coba lihat ininya aja. Sip. Nah, kalau kita buka website yang ini, Cakup Pine Hill, ICBP kian ekspansif di pasar internasional. Ini terlihat kalau ICBP ini nggak mau cuma di pasar domestik aja, tapi mau menjadi raja di dunia internasional. Makanya dia akuisisi Pine Hill Group. Tapi kalau di Pine Hill Group ini, pangsa pasarnya gimana? Itu kan. Kalau misalnya Indonesia kan penduduknya 270 juta nih. Kalau mau merebut pangsa pasar dunia itu populasinya berapa sih? Tadi kan udah disebutin ya. Dia bikin pabrik itu di negara-negara Arab Saudi, Nigeria, Turki, Mesir, Kenya, Maroko, dan Serbia. Nah, kalau kita lihat di sini ada data lagi nih, satu tambahan. Nih, Pine Hill saat ini tercatat memiliki pangsa pasar yang kuat di 8 negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Tenggara, dan memiliki 12 fasilitas produksi mie instan di 8 negara dengan total populasi 550 juta penduduk, dan memiliki jaringan distribusi 33 negara dengan kapasitas produksi 10 miliar bungkus mie instan. Ini luar biasa. Kalau kita tahu, pasar domestik di Indonesia aja populasinya cuma 270 juta penduduk. Tapi di sini, Pine Hill mempunyai pangsa pasar dengan total populasi itu sebesar 550 juta penduduk. Jadi kebayang ya, potensi kedepannya ini dalam jangka panjang tentunya, bukan dalam jangka pendek, ini sebesar apa untuk ICBP. Kita kembali ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada data juga, saya ambil dari Trading Economics untuk populasi dari daftar negara-negara Afrika yang tadi. Seperti Nigeria, Mesir, tadi kan udah disebutin ya. Di sini kita lihat Nigeria aja penduduknya ada 206 juta. Lalu Mesir ada 100 juta. Berarti tadi yang disebutkan di sini 550 juta penduduk populasi. Ini bukan cuma karang-karangan, tapi memang sudah ada datanya. Kalau memang 550 juta penduduk ini adalah pangsa pasar mereka selanjutnya. Kita berlanjut ke next slide. Nah, mulai menikmati berkah akuisisi Pine Hill. Ini berita terbaru ya. Jadi kalau kita tahu, akuisisi Pine Hill-nya kan tahun lalu, di bulan Agustus 2020, Agustus atau September, saya agak lupa. Tapi dari Agustus September itu kan belum kelihatan tuh hasilnya. Soalnya kan cuma ada sekitar 5-4 bulan menuju akhir tahun. Jadi kontribusi dari Pine Hill-nya itu belum begitu kelihatan. Nah, kita lihat di 2021 ini, seharusnya akuisisi Pine Hill itu mulai kelihatan nih hasilnya seperti apa. Apakah mengecewakan atau justru di luar ekspektasi. Ya kan? Kita lihat di sini, kalau kita baca, di sini ada sepanjang tahun lalu, berkat akuisisi tersebut, penjualan mie instan ICBP di wilayah tersebut tumbuh 121,1% secara year on year. Lalu ada juga kontribusi penjualan mie instan Pine Hill mencapai 5 miliar bungkus. Itu banyak banget ya. Lalu di sini juga ada mana tadi EBIT ini nih. Memprediksi margin EBIT ICBP akan jauh lebih tinggi, yakni 24,4% tahun lalu dibandingkan margin EBIT yang hanya 23,9% di tahun 2020 gitu. Nah, di sini juga ada data kalau kontribusi Pine Hill mencapai 27% dari total volume penjualan. Nah, next slide. Nah, jadi dari hasil tersebut, saya belum memperhitungkan tadi seperti yang saya udah omongin. Kalau kita ke bagian metode discounted cash flow ini, kan tadi kan ada utang sebesar 30, sekian triliun ya. Kita lihat di sini laporan keuangannya.
Nah, di sini kalau kita lihat laporan keuangan dari ICBP sendiri, utang banknya ini tumbuh signifikan dari yang tahun lalu cuma 1,694 triliun menjadi 30,772 triliun. Nah, utang bank ini sebenarnya dapat dari mana? Kalau kita lihat sekilas sih memang kayaknya utangnya gede banget dan membuat investor ketakutan. Tapi yang perlu kita tahu adalah kalau kita baca lebih teliti lagi di catatan kakinya di 17, coba ya kita baca. 17. Sebentar. Nah, di sini. Ada utang jangka panjang, utang bank dari ICBP. Nah, kalau kita perhatikan di sini, banyak utang-utang bank nih. Semuanya mayoritas dari mata uang asing ya, jadi bukan dalam mata uang rupiah. Jadi dia kebanyakan minjem dari bank-bank luar negeri. Yang pertama, kenapa dia pinjam dia pinjam dari bank luar negeri? Yang pertama karena bunganya tentu aja lebih kecil. Kalau kita lihat dengan bunga USD itu hanya 2,09% sampai 2,26% aja. Dan untuk yen bahkan lebih kecil lagi, cuma 1,35%. Untuk rupiah besar sekali, 5,42% sampai 9%. Ini merupakan kabar baik, sekaligus ada resikonya juga. Resikonya itu adalah kalau misalnya nilai rupiah melemah. Nilai rupiah melemah kan berarti kan misalnya nilai rupiah sekarang kan 14.300. Nanti kalau misalnya naik jadi 15.000, ya berarti kan bebannya juga bertambah juga. Tapi kalau nilai rupiah tidak berubah, ya berarti ini merupakan langkah yang tepat dari Indofood untuk minjam dalam bentuk mata uang USD. Lalu kalau teman-teman lihat juga, di sini semua pinjamannya itu kalau teman-teman perhatikan di sini nggak ada jaminannya. Jadi bank secara sukarela minjemin duitnya ke ICBP, mungkin itu karena faktor udah percaya, karena reputasi perusahaan yang bagus, karena itu bank memberikan pinjaman tanpa jaminan. Sini kalau kita lihat jatuh temponya ini sampai 2025. Kalau kita hitung dari akuisisi kemarin yang 2020, berarti ICBP punya jatuh tempo selama 5 tahun untuk melunasi hutang-hutangnya. Jadi teman-teman kalau lihat dari atas sampai bawah semuanya 2025 semua nih. Ini ada yang 2023, mungkin ini pinjaman lama. Tapi yang jelas yang baru ini semuanya sampai 2025. Nah, apa sih dampaknya kalau kita hitung ke future value yang tadi? Saya nggak mau terlalu banyak hitung-hitungan, karena kita bikin sesimpel mungkin aja. Dengan memiliki hutang sebesar 30 triliun tadi, kalau kita bagi, tadi kan jatuh temponya kan sampai 2025. Dari 30 triliun tadi, kalau kita setahunkan, berarti kan 1 tahun itu kita perlu menyiapkan 6 triliun. Gitu kan? Jadi 6 triliun, tahun 2021 kita lunasi 6 triliun, 22 6 triliun, 6 triliun, 6 triliun, 6 triliun. Tapi itu belum termasuk beban bunga, jadi kita naikin sedikit lah. Jadi 6,6 triliun. Ya, 6,6 triliun. Tapi saya nggak mau terlalu banyak cara ngitungnya macam-macam, karena dari Pine Hill ini sendiri, akuisisi Pine Hill ini sendiri pasti akan menaikkan penjualan dan laba bersihnya juga. Jadi kita berasumsi aja kalau EPS growth-nya kan nggak mungkin sama dong 16,63%, pasti mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu karena beban bunga juga naik. Tapi selain beban bunga naik, penjualan dan laba bersih kan juga naik. Tapi kita ambillah yang paling pesimisnya. Dari pertumbuhan yang rata-ratanya 16,63% dalam 5 tahun ini, kita bagi 2 aja. Jadi anggaplah pertumbuhan dari ICBP itu hanya 8,31% per tahun sampai tahun 2025. Nah, di situ kita bisa mendapatkan dengan metode discounted cash flow ini kita dapetin tuh harga wajar dari ICBP ini. Future value-nya adalah 22.738 di tahun mendatang di 2025. Kemudian kita turunkan jadikan present value dengan asumsi pertumbuhan, asumsi return-nya 15% per tahun.
Jadi didapatkanlah present value dari ICBP ini sebesar 11.305. Ini cukup konservatif caranya, tapi hasil angka di sini bukan yang pesimis banget, bukan yang optimis banget. Jadi saya rasa nilai ini tuh masih wajar lah dengan kondisi CBP dengan hutang besar seperti ini dan akuisisi Pine Hill yang akan potensinya bakal sangat baik menurut saya. Ini bisa menghasilkan present value 11.305. Dan di harga sekarang yang cuma 8.125, berarti teman-teman kira-kira masih punya margin of safety sekitar 20%-an. Jadi tapi bukan berarti harga sekarang nih udah murah banget. Jadi tapi bisa aja lebih turun lagi, kita kan nggak pernah tahu. Itu untuk CBP. Kalau untuk Indofood sendiri, kalau kita gunakan teknik yang sama dari pertumbuhannya ini, EPS growth-nya kita bagi 2 aja, maka akan didapatkan hasil present value dari Indofood sekarang itu 8.230. Harga sekarang 8.000, harga sekarang 6.225. Kurang lebih margin of safety-nya sama ya, sekitar 20% juga. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah harga sekarang itu sudah murah banget atau masih bisa lebih turun lagi, gitu kan? Jawabannya adalah kalau menurut saya investor sekarang masih menunggu hasil dari akuisisi Pine Hill ini memberikan kontribusi seperti apa sih untuk ICBP dan Indofood. Bisa aja hasilnya mengecewakan, bisa aja hasilnya memuaskan. Tapi sebagai investor, itu sebaiknya menunggu dulu nih, hasilnya ini benar-benar memuaskan atau enggak. Soalnya takutnya kan, kalau hasilnya nggak memuaskan, ya harga sahamnya akan turun lagi. Itulah yang menyebabkan kenapa harga ICBP, Indofood, menurut saya kenapa turun terus, walaupun kita lihat dari 2020 justru pertumbuhan labanya itu cukup bagus. Tapi kenapa harganya turun? Karena kalau saya lihat nih, investor-investor terutama yang institusi ya, kayak manajer-manajer fund gitu, itu dia lebih menahan diri dulu, karena dia kan ngelola duit orang nih. Jadi dia nggak bisa langsung naruh duitnya di perusahaan yang bahkan belum pasti nih hasil akuisisinya memberikan dampak positif atau tidak. Jadi investor kalau kayak manajer fund gitu tuh lebih suka kepastian. Dia butuh kepastian dulu nih kalau akuisisi Pine Hill ini udah memuaskan atau enggak. Jadi selama belum ada bukti tertulis, laporan keuangannya belum keluar bahwa akuisisi Pine Hill ini memuaskan, manajer fund lebih cenderung untuk menahan diri dulu untuk investasi di akuisisi untuk investasi di Indofood atau ICBP ini. Itu menurut saya. Tapi beda dengan kita yang sebagai investor retail. Kalau investor retail kan kita nggak ngelola duit orang, kita ngelola duit sendiri. Jadi kalau menurut saya strategi yang bisa kita pakai itu beda dengan manajer-manajer fund institusi yang memakai duit orang. Karena di duit sendiri kita udah tahu resikonya seperti apa nih. Jadi kita bisa ambil posisi masuk atau enggak walaupun kondisi keuangan perusahaannya itu belum menunjukkan hasil positif. Tapi kan kita kan sebagai pengguna Indofood ya, terutama Indomie, dari kita kecil, dari lahir juga kita udah makan Indomie, ya seharusnya kita bisa sedikit memberikan percaya lah. Dan JBP sendiri kan reputasinya udah cukup bagus nih. Jadi kurang lebih nangkep ini ya, nangkep maksud saya ya. Jadi kalau dari perusahaan itu agak menahan diri soalnya dia pakai duit orang. Tapi kalau kita kan pakai duit sendiri, kita tahu resikonya, kita bisa pakai berapa persen dari portofolio kita untuk masukin ke JBP atau Indofood. Seperti itu. Ini sih kalau pandangan saya aja, tapi kalau pandangan teman-teman saya kurang tahu. Sini kita ke Indofood, kita ke kesimpulan.
Indofood ICBP masih bertumbuh secara pendapatan dan laba bersih sampai 2020. COVID-19 tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Di masa lalu rajin bagi dividen. Nah, dengan menggunakan metode DCF, maka harga wajar saham perusahaan ini masih under value. Harga wajarnya Indofood 8230, harga wajar ICBP 11315. Ini saya sudah memperhitungkan faktor risiko hutangnya. Dan kurang lebih hasilnya sama sih dengan analis yang di luar sana. Teman-teman lihat di sini. Di stock price, kemudian ke recommendation, di sini kurang lebih angkanya sama-sama nih. Ada di sekitar 8.700, ada di 9.000, bahkan ada yang 10.000, ini ada yang optimis banget nih sampai 10.000. Jadi kalau menurut saya sih di angka 8.000-an itu udah harga wajarnya untuk saat ini. Tapi nanti kalau misalnya hutangnya udah lunas ya pasti ceritanya udah beda lagi. Kalau ICBP sendiri, kalau tadi kan saya kan di 11.000. Nah, kurang lebih sama. Mereka juga kurang lebih sama di sini juga. 11.000, 12.000, 13.000. Nah, yang kelima ada sebulan yang satu lagi, ada risiko juga sih ini. Jangan kaget apabila dividen menurun atau bahkan tidak bagi dividen tahun ini. Karena hutangnya besar, beban bunganya juga besar, dan perusahaan perlu untuk membagi laba bersihnya itu untuk bayar hutang. Dan juga di satu sisi dia perlu juga untuk bagi dividen nih ke para pemegang saham untuk menjaga reputasinya kan sebagai perusahaan yang rajin bagi dividen gitu dong. Kalau sampai nggak bagi dividen kan investor kan bakalan pada lari. Nah ini satu pedang bersisi dua, mata pedang bersisi dua. Kemudian yang keenam, akuisisi Panaheim menunjukkan ambisi perusahaan untuk menguasai pasar internasional di bidang mie instan. Nah, di sini kita kelihatan kalau Indofood ini sangat berambisi untuk menguasai pasar internasional atau bahkan dunia dia sikat juga lah sama dia. Nah, kemudian jadi pilih yang mana nih, Indofood atau ICBP? Kalau dari rasio keuangan sendiri kelihatan kalau NPM dari Indofood ini lebih gede dari ICBP. ROE-nya tapi lebih besar ICBP. Untuk valuasi harganya, kalau dilihat sekilas begini, memang Indofood memberikan valuasi yang lebih murah dibandingkan ICBP. Untuk DR-nya sama lah, hutang ICBP sama dengan hutang Indofood. Untuk dividen yield-nya lebih gede Indofood dan ICBP. Ini kalau saya mau tambahin satu lagi adalah, teman-teman perlu tahu juga, Indofood itu bisnisnya nggak cuma consumer good, tapi dia ada dibagi lagi ke kelapa sawit. Yang tadi kan ada SIMP. Nah, kalau teman-teman mau yang fokus ke consumer product, itu sebaiknya pilihlah ICBP. Tapi kalau mau yang bisnisnya terbagi-bagi, pilihlah Indofood. Indofood ada SIMP kan di dalamnya kelapa sawit kan. SIMP penjualannya lagi bagus nih sekarang nih, karena harga CPO yang sedang naik juga. Maka itu bisa membantu laporan keuangan Indofood menjadi terlihat lebih bagus gitu loh. Tapi kalau mau fokus ke Indofood-nya aja, maksudnya produk-produk Indomie, Citato, dan kawan-kawan, itu sebaiknya pilihnya ICBP. Tapi kalau teman-teman tanya saya lebih prefer kemana, saya lebih suka yang fokus aja ke ICBP. Karena kalau Indofood, karena kalau kita pilih INDF, ketika SIMP-nya, harga CPO-nya turun, kinerjanya juga akan menurun, dan akan mengganggu laporan keuangan kinerja perusahaan dari Indofood itu sendiri. Jadi karena itu menurut saya lebih baik fokus aja ke ICBP. Itu kalau teman-teman tanya ke saya. Oke, teman-teman. Untuk Zoom meeting kali ini udah cukup sampai di sini aja. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya akhiri aja ya Zoom meeting kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah join. Bye-bye. Nantikan Zoom meeting selanjutnya mungkin bulan depan.
Terima kasih.